banyak, yang mudah-mudahan bisa naik jabatan lagi jadi camat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Uji, yang saya hormati Bapak Ketua RW Sekawan Bapak Abdurrahman, yang saya hormati semua ibu-ibu ahli pengawasan wonten ing RW 1 sampai RW 18, yang saya hormati semua hadirin di Aula Kelurahan Purworejo, Pak wartawan, Pak Mustaqim yang juga saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Aula Kelurahan Purworejo dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Rasa syukur mari kita ikrarkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat, salam tasah kita kerjakan dumateng ditunggu kita panutan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini alhamdulillah berdasarkan undangan dari penggerak PKK bahwa pada siang hari ini mau diadakan yaitu semacam pengajian pengawasan yang pada siang hari ini nanti yang mau ngaos ini Bapak Yai Ustadz Uji yang dalemipun Wonoroto Kecamatan Purworejo. Pada inti pengawasan yaitu menuju Baitullah dengan terapi istighfar Pak ya, nanti tentunya apa yang perlu disampaikan sama Bapak Ustadz tentunya bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya. Tentunya nanti kita doakan dengan pengawasan pada siang hari ini. Mungkin nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan sama Pak Kiai. Semua ibu-ibu bisa derek pengawasan dan saged derek tindak wonten ing Mekah nggih. Terus syukur-syukur mangke tindak haji lan mbok menawi boten haji mangke saged tindak umroh sedanten nggih. Mungkin dengan apa yang nanti disampaikan Pak Kiai, jalan menuju Baitullah menika haji maupun umroh bisa dipermudah dengan jalan pengajian pada sore hari ini. Dan tentunya nanti kami atas nama pemerintah Kelurahan Purworejo cuma mendoakan semoga dengan pengajian Pak Ustadz Uji pada siang hari ini kita mendoakan semua nanti apa yang di warga Kelurahan Purworejo khususipun. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan karena waktu sudah siang, ini sudah jam 2, undangan jam 1 nggih pun mundur 1 jam niki berganti teknisi masalah komputer niki Pak Kiai boten beto tim khusus kru tadi niki ngemek piyambak niki nyuwun sewu Pak Kiai menawi wau utusan mungkin mbok menawi saged dibantu oleh staf kelurahan. Kami berhubung niki sudah mundur 1 jam, monggo enggal-enggal mawon dipun mulai. Ibu-ibu sudah menunggu 1 jam. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak niki 1, 2, 3 seribu ini ada kurang lebih ini ya, luar biasa ya. Nah, ini siang hari ini biasanya kita kalau siang hari ngapain Ibu? Tidur ya. Terus
kalau habis tidur ya bangun sore sholat asar ngapain lagi? Tidur lagi. Berarti apa kayak Mbah Surip nih gini. Nah, bangun tidur lagi, bangun lagi tidur lagi, jangan kebablasan tidur terus ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama yang sama-sama kita hormati wabil khusus Bapak Lurah Purworejo, Bapak Sutarto yang luar biasa ini mengizinkan saya untuk bicara di depan ibu-ibu kader PKK semua di sini ya, di Kelurahan Purworejo ini dengan tujuan memotivasi ibu-ibu yang hadir di sini sehingga yang tadinya nggak punya uang bisa banyak uangnya. Oh, kalau masalah uang cepat ya. Amin. Ya, mudah-mudahan apa? Pak Sutarto ini kita doakan mudah-mudahan lurah kita ini dikasih sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, rezekinya banyak, yang mudah-mudahan bisa naik jabatan lagi jadi camat. Ya, syukur-syukur bisa jadi camat Purworejo. Kira-kira senang nggak? Senang apa senang banget? Ya, tapi jangan didoakan istrinya tambah, jangan. Ya, bahaya gitu. Dan yang sama-sama juga kita hormati wabil khusus ya Bapak RW yang selalu setia nemenin saya ya, dari setiap saya berdakwah kemana-mana ini beliau luar biasa nemenin saya. Nah, ini kalau dipanggil biasanya saya waktu pertama kenalnya apa kayak artis beliau. Artisnya apa? Sujiwo Tejo. Ya, kayak giliran dibuka kepalanya botak. Wah, berarti apa? Ini bukan ini. Ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan Pak RW 05 nggih. 4 yang mudah-mudahan ini dikasih kesehatan walafiat Allah, panjang umur. Alhamdulillah ya, listriknya mati. Alhamdulillahnya lagi apa? Ini luar biasa. Biasanya kalau kayak begini Ibu ya, semuanya biasanya apa? Saya akan mendapatkan permen yang sangat besar. Yang bungkusnya aja besar, apalagi permennya. Kalau di dalam konsep saya, konsep ilmu magnet rezeki, udah pernah dengar? Pengen duduk diam rezeki datang? Percaya enggak? Oh, Ustadz ngada-ngada ini ya, duduk diam rezeki datang, skondi toh ya. Apa kita punya nyumpang? Enggak. Tapi insya Allah duduknya saja kita dapat rezeki, apalagi kita bergerak. Itu akan luar biasa sama kita semua. Kita akan mendapatkan rezeki yang luar biasa. Oke? Apanya? Lampu. Listrik mati. Enggak. Listriknya mati, alhamdulillah. Ya, luar biasa ini. Ya, berarti apa? Mudah-mudahan hari ini hari yang sangat istimewa buat kader-kader PKK semua yang ada di sini. Ya, kalau bukan yang penceramah di sini nggak bisa ngomong karena ada laptop. Ya, karena materinya di laptop semua. Tapi alhamdulillah insya Allah ya, hari ini apa? Kita kepengen semua mendapatkan rezeki yang dahsyat, sehingga apa, hutangnya semua lunas semua, yang anaknya soleh dan solehah, dan mudah-mudahan masuk surga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi terlebih dahulu nih Bapak Ibu semuanya, yang sebelum kita memulai acara ini, kok bisa sih menuju Baitullah dengan terapi istighfar? Bisa. Ya, kenapa nggak bisa? Semuanya pun bisa atas kehendak Allah. Nah, oleh karena itu apa? Saya mau ngetes kefokusan ibu-ibu semua di sini. Ya, biar ibu-ibu fokus, ya, sehingga apa? Ketika fokus bisa menerima materi dari saya. Itu. Tapi terlebih dahulu apa? Saya perkenalkan dulu, boleh nggak? Tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah kenal nggak boleh sayang-sayang. Ya, bolehnya apa? Anterin kopi sama gula, Pak Lurah ya. Nah, perkenalkan saya Zainur Rahman. Ya, biasa disapa saya Ustaz Uje.
ya di mana-mana, baik di Lampung, di Tangerang, di Jakarta, bahkan di Purworejo. Alhamdulillah. Ini kok Ustadz baru beredar sih, saya belum pernah lihat sih, ya. Nah, mungkin apa saya yang nggak kenal ibu-ibu, apa ibu-ibu yang nggak kenal saya ini ya. Yang mudah-mudahan dengan kita wasilah seperti ini bisa menjadi silaturahim yang luar biasa, sehingga kita bisa apa? Sama-sama menuju Baitullah bersama, kalau bisa sama Pak Lurah kita. Amin ya robbal alamin. Terlebih dahulu nih, saya alhamdulillah tinggal di Wonoroto, tapi saya cuma numpang lahir di Jakarta. Numpang lahir di Jakarta. Ibu saya Loano, bapak saya Cina, Bu. Oh. Oh itu. Nah, ini tepuk tangan buat ibu-ibu semua di sini. Nah, itu. Kenapa kok hitam? Bagus ini pertanyaan. Kok Cina hitam ya? Cina biasanya putih. Alhamdulillah saya Cina susah, Ibu. Ya. Saya Cina susah, nggak punya toko. Akhirnya apa? Hidupnya belangsak. Ya. Terus apa? Saya cari uang sama pendidikan sendiri. Orang tua saya tetap kerja, tapi untuk biayain sekolah saya itu masih kurang. Itu, tapi alhamdulillah bapak saya masuk Islam pas ketemu ibu saya. Sunat itu, iya, itu kalau udah sunat itu kalau udah gede katanya alot, ya. Tapi alhamdulillah bapak saya tidak. Itu, alhamdulillah sudah masuk Islam dan lahirlah saya, dan saya saudara dua perempuan semua, dan saya tengah-tengah laki satu-satunya. Dan misah sama orang tua sampai saat ini. Misalnya apa? Orang tua saya masih di Jakarta. Ya, saya di Purworejo. Dan saya alhamdulillah dulu sempat mondok ya di Pak Baifur. Besar saya di Pak Baifur. Ya, Pak Baifur Mawardi tanya Kiai Abdul Haq, siapa kenal nggak kenal? Itu apa? Teman saya. Teman apa? Teman susah. Ya, ngontel kita, terus setoran Quran bareng, pagi-pagi bareng. Dan alhamdulillah saya apa? Salah satu santri Pak Baifur yang tidak sama dengan teman-teman jejak dakwahnya. Dakwahnya saya itu ke jalan, tidak ke majelis-majelis. Kenapa? Kalau di majelis ibu-ibu sudah ngerti nggak? Sudah sholat nggak? Sholat. Tapi kalau yang di jalan ini luar biasa. Yang di jalan apa? Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Akhirnya apa? Saya masuk di komunitas-komunitas. Salah satunya saya pendiri komunitas Persatuan Masyarakat Purworejo. Itu. Ya, yang alhamdulillah diikutin berbagai karakter manusia. Ada yang mutungan, ya, ada yang maunya ngomel terus, ada yang senangnya guyon terus. Nah itu karakter manusia macam-macam gitu. Begitu juga kita di kader PKK. Kader PKK kadang-kadang apa? Ada nggak yang mutungan? Di uangnya, pada tekokon. Nah, mudah-mudahan ya kader PKK Purworejo ini kompak semua, ya. Dan alhamdulillah saya baru dikasih istri satu, Ibu. Baru satu, tapi nggak niat punya dua. Niatnya ya nanti kalau Allah kasih ya niat juga. Kalau Allah kasih, tapi insya Allah kita setia sama istri kita. Yang kalau bisa kita jadi kepala rumah tangga ini yang setia, ya setiap lingkungan tepuk tangan semua. Oke, ibu-ibu semuanya, ya saya dikaruniakan putri 2, ya alhamdulillah sudah besar-besar putri saya, dan bapak saya mertua saya asli Wonoroto, dan istri saya ikut di belakang. Itu istri saya yang warna biru, ya. Nah, ini istri saya. Nggak apa-apa. Itu. Nah, itu istri saya alhamdulillah, dan mertua saya bekas carik Wonoroto. Ya, tahu Wonoroto Ibu? Tahu. Ya, biasanya Wonoroto saya itu nggak terkenal loh. Terkenal apa? Wonoroto ngombol deh. Kalau Wonoroto ngombol. Nah, kalau sini tahu ya? Oh gitu. Nah ini tetangga saya Pak. Tuh, alhamdulillah Pak Tarto niki tetangga saya, tapi tetangga desa. Ya tetangga desa. Saya kaget tiba-tiba ketika saya ngikut pengajian Pak Abdul Haq.
Saya duduk, saya udah lama nggak ketemu beliau. Tiba-tiba ujuk-ujuk giliran apa ketemu. Nah, kok Pak Lurah sambutan? Saya orang Semau. Nah, Semau dekat dong sama saya bilang gitu. Alhamdulillah akhirnya kita silaturahim, sering ngobrol, sering silaturahim, sering ngopi bareng, bahkan guyon bareng. Alhamdulillah. Tapi saya baru melihat lurah yang seperti ini, luar biasa. Yang permukaan ya. Kalau bisa, kalau belum meninggal jangan dikuburin, Bu. Jangan. Nah, nanti apa? Keluarganya marah-marah. Gitu. Oke, kita lanjut. Next. Jadi, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, tujuan saya itu silaturahim sama ibu-ibu semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan silaturahim saya ini membawa berkah semua, khususnya buat diri saya pribadi dan ibu-ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Coba sebelum kita masuk materi, saya mau fokus dulu dan ajak ibu-ibu supaya fokus. Nanti kalau misalkan ada saya bilang pagi, tepuk tangan satu kali. Kalau siang 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam diam. Ya, coba tes. Oke, kita tes dulu. Ya. Pagi. Woi, keren, hebat. Bisa. Malam. Ya. Tar dulu ya, ibu bapak semua yang hadir di sini, buang dulu hutangnya di rumah. Ya, pikiran persoalan masalah yang ada di rumah ditaruh dulu, dibuang dulu supaya apa? Kita di sini itu fokus. Ya, fokus dulu. Oke, sekali lagi saya tes. Siang. Sore. Pagi. Malam. Ada gitu. Ya. Hati-hati, ayo kita fokus. Oke, sekali lagi saya ajak semua. Ya, kita bermain dulu. Ya. Pagi. Malam. Oke, tepuk tangan semua Bapak Ibu. Alhamdulillah, berarti sebagian sudah ada yang fokus. Mudah-mudahan kita fokus semua di sini ya. Fokus. Dan satu ibu, alhamdulillah ya saya tujuannya silaturahim sama ibu-ibu semua di sini, yaitu apa? Bukannya saya promosi, bukan, saya bukan sales, ya, bukan sales, bukannya caleg, bukan. Saya terus terang dari dulu nggak pernah namanya berpolitik, ya. Alhamdulillah haram bagi saya untuk berpolitik, ya, gitu. Karena apa? Guru saya memerintahkan jangan ikut politik. Oke, ini tetapi tujuan saya apa sih? Yaitu apa? Memotivasi ibu-ibu semua yang hadir di sini untuk apa? Yang tadinya enggak mau berangkat ke Baitullah, bagaimana caranya kita bisa berangkat ke Baitullah? Setuju? Ustadz, saya mau berangkat ke Baitullah tapi saya nggak punya uang, gimana caranya? Gampang, istighfarin yang banyak. Nanti apa? Berangkat juga pasti berangkat. Yakin? Benar? Coba istighfar. Berangkat nggak? Nah, sekarang apa? Ya, kita coba fokus sama diri kita semua. Kenapa sih kita sudah tua begini kok belum berangkat ke Baitullah? Kepingin nggak, Bu? Pingin apa? Pingin banget? Benar? Kalau benar yuk kita talbiyah. Tahu talbiyah? Nggak tahu. Talbiyah tukang sapu di pasar. Ya, itu talbiyah. Talbiyah itu kita sama-sama kita bertalbiyah, yaitu apa? Labbaik Allah. Bisa? Pak, halo, stop. Ya, kita rame-rame dengan resapin, dengan kita mengingat-ingat kalau kita itu sekarang sedang ada di Mekah dan kita lagi beribadah haji atau umroh bersama keluarga yang kita cintai. Pengen gak tuh? Saya merinding ibu, ya, merinding saya luar biasa. Yuk kita talbiyah, 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata
syarikalah innal hamda wa ni'mataka wal mulka syarikalah. Lagi yang kencang. Baik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mataka wal mulka syarikalah innal hamda wa ni'mataka wal mulka syarikalah. Mudah-mudahan umroh semua. Amin. Baik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mataka wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mataka wal mulka la syarika lak. Kepingin nggak? Kalau kepingin kita terus talbiyah Bu, sambil nyuci talbiyah daripada ngomongin orang, betul? Ya, sambil kita masak sambil goyang-goyang pantat kita. Labbaik Allah, boleh nggak? Boleh, daripada kita TikTok, teng. Nah, boleh. Ya, lebih baik kita goyang tapi sambil bertalbiyah. Karena apa kata Rasulullah, orang yang rindu dengan Baitullah, orang yang rindu dengan Mekah, orang yang rindu ingin berziarah ke makam Nabi, banyakin dia bertalbiyah. Yang sebut itu talbiyah. Labbaik Allah, ya Allah, ku penuhi panggilanmu. Ya. Sekarang pertanyaan saya, rukun Islam ada berapa Bapak Ibu? Yang benar. Salah nggak? Benar ah. 5 ya, kata siapa? Kata Ustadz, kata Kiai, betul ya, setuju. Rukun Islam ada 5. Yang pertama apa Ibu? Syahadat. Syahadat kita sudah melakukan syahadat setiap kita habis sholat. Ya, bacanya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu yang kedua apa? Sholat. Sholat apa? Yang 5 waktu. Kita sudah kerjakan. Syahadat sudah, sholat sudah. Lalu yang ketiga apa? Zakat. Zakat sudah belum? Sudah. Tiap tahun, bahkan ada zakat profesi, bahkan ada zakat pertanian, zakat perdagangan. Yang itu kita zakat sudah kita penuhi. Lalu yang kelima apa Bu? Yang benar. Beli mobil. Iya, kalau kita lain. Kalau di orang Arab itu apa? Yang kelima itu apa? Pergi haji. Tapi kalau orang Indonesia bukan. Yang kelima, rukun Islam yang kelima apa? Yaitu apa? Beli rumah. Habis puasa apa? Haji. Bukan, beli rumah. Ah, Ustadz dari mana ini? Bener. Coba, jenengan udah haji belum? Belum. Jenengan baru bangun rumah? Iya. Berarti rukun Islam yang kelima itu bangun rumah. Nggak cukup di situ doang, bangun rumah. Ternyata apa? Ketika rumahnya sudah magrong-magrong, mewah, ya ditanya lagi, rukun Islam yang kelima apa? Mobil mewah. Kapan hajinya? Kapan umrohnya? Betul nggak? Sekarang pertanyaan saya, ada yang sudah berangkat umroh di sini? Angkat tangan. Ibu siapa? 1, 2, 10, banyak banget ini 100. Masya Allah. Berarti yang lain belum? Kepingin? Pengen banget apa kepingin gimana? Banget ini.
coba kalau kepingin banget tegur samping kanan kirinya, Bu, pingin nggak Bu, gitu Pak. Bu, pingin nggak coba? Ya, Bu, pingin banget nggak? Gitu. Bu, bangun supaya Pak kita nanti berangkat ke Baitullah, satu kecamatan, satu kelurahan Purworejo semua. Amin ya rabbal alamin. Ini yang terjadi Bapak Ibu semua. Ya, di orang Islam di Indonesia itu apa? Rukun Islam yang kelima bukan haji atau umroh, tapi apa? Rumah mewah dan mobil mewah. Itu. Terkadang apa? Ya, kenapa kita harus berhaji? Kenapa? Karena apa? Dalil Al-Quran mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baitil man istata'a ilaihi sabila. Ya. Allah mewajibkan haji kepada kita semua. Allah mewajibkan haji. Seluruh ibadah yang diwajibkan sama Allah rukun Islam yaitu 5, yaitu berangkat ibadah ke tanah suci. Ibadah haji atau umroh. Kenapa sih sampai saat ini kok kita belum pernah namanya berangkat ke sana? Kadang-kadang sudah, mohon maaf, sudah bau tanah, yang umur kita sudah banyak, akhirnya apa? Kita belum berangkat ke Baitullah. Kenapa? Halo? Hah? Belum ada rezeki. Ya, oleh karena itu ini luar biasa, karena listriknya ini mati, ya jadi tidak bisa menikmati video-video dari saya. Ya, nah, jadi gini, kalau kita bicara tentang masalah uang, semua manusia pasti dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Ya, setuju ya? Dikasih uang sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mana? Ustadz, saya tiap hari cari uang dari pagi sampai malam. Bukannya saya tambah harta saya, bukannya saya tambah uang saya, bahkan hutang saya tambah. Betul nggak? Halo? Ya, hutang kita tambah. Ya, hutang kita tambah, bukannya rezekinya tambah. Ya, hutangnya tambah. Kadang-kadang apa? Hutang lunas, hutang lagi. Lunas, hutang lagi. Kapan selesainya hutang kita? Ya, padahal jaminan Allah itu sudah pasti Bapak Ibu semua. Ya, jaminan Allah itu kasih rezeki sama kita itu banyak banget. Banyaknya apa? Contohnya, setiap hari kita dapat rezeki, kadang-kadang ada yang 10.000, betul? Ya, sekarang percaya nggak kalau saya bilang duduk diam rezeki datang? Halo? Percaya nggak? Enggak. Nah, oleh karena itu kita rubah mindset kita saat ini, yaitu apa? Ya, bagaimana caranya duduk diam rezeki datang? Kapan kita bisa buktikan? Saat ini. Ibu-ibu bisa buktikan saat ini rezeki datang menghampiri ibu-ibu semua, yaitu apa? Saat ini ibu buktikan, coba ibu buktikan, tarik nafas semua. Rezeki bukan? Berarti apa? Rezeki itu bukan materi. Rezeki itu global. Rezeki itu bukan materi. Yang materi itu apa? Seperti harta, uang. Saya tidak bilang apa? Duduk diam, uang datang. Kalau saya bilang duduk doang, uang datang, wow, bisa dikejar-kejar orang saya. Ya, itu. Dan alhamdulillah apa? Mati lampu rezeki datang. Itu. Alhamdulillah, karena apa? Walaupun panas, tetap semangat. Ya, walaupun kita cuaca seperti ini agak redup-redup mau mendung, ya, tapi tetap kita semangat. Semangat untuk apa? Untuk bisa berangkat ke Baitullah. Angkat tangan yang ingin berangkat ke Baitullah. Angkat tangan. Wow, 1, 2, 3, 4 seribu orang. Masya Allah, tepuk tangan semua Bapak Ibu semua. Ya. Tinggal caranya Bapak Ibu. Saya ngasih motivasi semua sama ibu-ibu yang hadir di sini. Supaya apa? Supaya ibu itu bisa merasakan seperti kayak saya. Supaya ibu-ibu itu bisa merasakan apa yang dibuktikan sama, dijanjikan sama Rasulullah. Bahwa apa? Orang yang ingin berangkat ke tanah suci itu akan Allah mampukan. Pasti Allah akan mampukan. Persoalannya, kalau kita ditanyain sama orang, Bapak Ibu semuanya, kita ditanya nih, Bu, daftar umroh yuk. Jawabnya apa?
Belum panggilan, betul ya? Aduh, belum ada uang, betul ya? Nah, kalau kita seperti itu, alasan kita macam-macam seperti itu, pasti rata-rata manusia ketika diajakin umrah atau haji, pasti jawabannya sama, betul? Belum ada panggilan. Padahal Nabi Ibrahim itu sudah, bukan Nabi Ibrahim, Allah sudah mengenaskan dalam Al-Quran di surat Al-Hajj ayat 27, Allah menyeru kepada seluruh manusia untuk hadir ke rumahnya, yaitu Baitullah. Kenapa kita tidak mau menyeru panggilannya? Padahal apa? Sudah dibuktikan, yaitu dengan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, ku penuhi panggilanmu ya Allah. Ku penuhi panggilanmu. Mana sampai saat ini kita ibadah, kita ngaji, kita sholat duha, kita tahajud, tapi kita tidak pernah memikirkan untuk berangkat ke Baitullah. Halo? Kita nggak pernah menyisihkan harta kita untuk berangkat ke Baitullah. Karena apa? Yang kita pikirkan setiap hari cuma satu, yaitu dunia, dan dunia. Nggak akan habis dunia kalau kita pikirkan. Contohnya banyak. Ada satu keluarga Pak RW, Pak Abdurrahman, cuman beda kelewatan 1 tahun, menunggu udah puluhan tahun, tiba-tiba tidak berangkat ke Baitullah, nangis dia. Karena apa? Keingin cita-citanya itu bisa berangkat ke Baitullah, ternyata ada pengumuman dari kerajaan Arab Saudi bahwa yang berangkat ke Baitullah yaitu umur 65 tahun. Ayo, ada yang umur 70 tahun angkat tangan? 1 ibu? Kurang 1. Ya, ada yang umurnya 65 tahun? Lebih 1. Masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk berangkat ke Baitullah. Ya, itu. Jadi jangan kita bilang kita belum ada panggilan. Tiba-tiba sudah ada panggilan Allah. Bukan panggilan Allah itu untuk berangkat ke Baitullah, tetapi apa? Ke rahmatullah. Nah, kalau udah seperti itu gimana Ibu? Ya, wassalamualaikum. Yang tinggal kita dibilang nanti sama malaikat, Sukiyem, misalkan sama malaikat, kamu duitnya banyak, kamu dagang lancar tiap hari, anakku punya mobil semua, tiba-tiba kok kamu nggak mau berangkat ke Baitullah, kenapa sih? Akhirnya apa? Dia nggak bisa menjawab. Ketika dia nggak bisa menjawab untuk berangkat ke Baitullah, Allah perintahkan dia untuk pilih antara hidup mati menjadi orang Yahudi atau Nasrani. Ini dalam hadis seperti itu. Ketika kita mampu, ada videonya di sini Bapak Ibu, sebenarnya ada videonya, dibuktikan sama Allah orang yang tidak mampu bisa berangkat ke Baitullah. Yaitu apa? Tukang beca, cari di YouTube. Tukang beca, tukang sapu, dia apa? Keluar TV ya. Itu apa penghasilannya setiap hari cuma 10.000, menyisihkan berapa? 5.000 atau 3.000 setiap hari. Selama berapa? 40 tahun lamanya dia menunggu masa untuk berangkat ibadah ke tanah suci. Tetapi kita mana? Sudahkah kita nyelengin uang? Sudahkah kita punya tabungan untuk berangkat umroh? Belum. Kadang-kadang kita punya punya tabungan bukannya untuk berangkat, malahan apa? Giliran perlu gesek lagi, sampai lecet itu ATM kita. Ya, itu. Betul nggak? Ya. Oke, semua kalau misalkan itu kita tutup tangan semua biar semangat. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu semua di sini, saya tidak panjang lebar bicara Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, saya berkat saya punya seorang guru guru saya Kiai Toifur. Saya punya pondok pesantren yaitu di Tulang Bawang di Lampung. Saya di sini memang bukan siapa-siapa, tetapi alhamdulillah berkat saya punya kiai, punya seorang guru, saya ditelepon. Siro Bali Rene nang Purworejo. Mau Pak? Wes Rene Bali. Jadi Kiai Toifur. Tujuannya apa? Padahal saya sudah membebaskan tanah 1 hektar untuk pembangunan pondok. Bahkan pondok saya itu sudah berjalan untuk pembangunan. Tiba-tiba saya suruh pulang kembali ke Purworejo. Tujuannya apa? Saya tidak paham. Ternyata ketika saya kembali ke Purworejo, wow, keren banget Bu. Kerennya apa? Saya 3 bulan lamanya di rumah mertua kayak orang bego.
pelangak, pelongok, mau ngapain saya? Mau beli rokok nggak punya uang, mau main nggak punya kenalan. Alhamdulillah berkat seorang guru, apa yang dikatakan guru saya, alhamdulillah saya bisa berada berdiri depan ibu-ibu semua. Itu. Ya, saya nggak tahu karena apa. Setiap apa perkataan seorang guru itu pasti akan terjadi, kapanpun akan terjadi. Dan alhamdulillah saya menjadi seorang murid yang paling ngeyel di pondok pesantren KTV. Tanya Kang Zainal Jakarta udah pada tahu semua. Itu. Ya, paling ngeyel, paling bandel dan paling bodoh saya mondok di sana. Dan alhamdulillah tapi saya bisa menghatamkan Al-Qur'an 30 juz di pondok pesantren beliau. Amin. Dan ibu-ibu pun bisa seperti saya. Ya, dengan tujuan apa? Kita kuatkan niat kita tekadkan kemauan kita, lalu apa? Kalau kita mau berangkat ke Baitullah, sisihkan walaupun 2.000 rupiah, walaupun 1.000 rupiah. Saya ada satu cerita Bapak Ibu, saya punya orang tua, yang mana orang tua ini saya anggap orang tua saya sendiri. Bahkan beliau itu sudah menjadi guru ngaji saya di Jakarta, di Salemba. Beliau setiap hari ngajar anak-anak kecil, nggak pernah dibayar sama sekali. Tiba-tiba kepingin dia ke Baitullah berangkat haji. Dia cuma punya uang apa? Sehari dia ngumpulin uang 1.000 rupiah. Tujuannya apa? Ya Allah, saya punya uang ini ya Allah. Mudah-mudahan uang ini bisa menghantarkan saya ke Baitullah ya Allah. Belum dicelengin. Ketika dicelengin sudah banyak, pas tanggal 10 Muharram itu celengannya itu dibongkar. Untuk apa? Untuk menyantuni anak yatim. Karena ada lebaran anak yatim. Setuju? Ya. Nah, oleh karena itu habis. Akhirnya apa? Dia buat lagi celengan tersebut. Setiap tahun begitu lagi. Kira-kira kumpul nggak uangnya untuk berangkat haji? Tidak. Tetapi keajaiban Allah itu hadir buat nenek tersebut. Yaitu apa? Nenek tersebut punya seorang anak yang mana anaknya sukses. Dia punya proyek luar biasa. Ditelepon, "Mak, nanti tahun besok mama berangkat haji sama saya." Nggak punya uang berangkat haji, yaitu haji furoda dengan harga 270 juta. Itu luar biasa. Kejadian-kejadian ini sudah terjadi kepada kita nyata. Kenapa pada saat ini kita belum sampai ke sana? Kenapa? Karena kita tidak punya tekad dan niat yang kuat. Setuju? Halo? Setuju Ustaz? Tapi saya gimana caranya Ustaz? Ya, ujung-ujungnya apalagi duit lagi, betul nggak? Ya, sekarang pertanyaan saya, kepingin nggak kita berangkat ke Baitullah? Yang kepingin angkat tangan. Tuh 2, 3, 10, wah banyak nih. Ya, mudah-mudahan saya doakan Bu. Yang ini salah satu lagi, saya punya jamaah, saya hadirkan jamaah saya di sini. Ya, itu Bu Sutini dari Gerabak, saya hadirkan beliau di sini. Coba Bu Sutini ke sini, bawa paspornya nggak? Paspor alhamdulillah sudah dibuat, beliau Oktober besok berangkat bareng saya. Dan Oktober berangkat bareng saya bersama Ustadz Sumbuki dan Aksi Indosiar serta Mamah Dedek kita berangkat. Dan kurang lebih 500 jamaah. Kita berangkat 500 jamaah. Ya, dari Purworejo ada, bahkan dari segala provinsi itu ada. Ya. Ini Bu Sutini. Ya. Ini dari Gerabak, beliau pedagang di pasar Gerabak. Kalau misalkan mau ke pasar Gerabak bukan Bu Sutini, Bu Leye. Ya. Nah, ini paspornya beliau. Ini besok berangkat. Ini paspor baru jadi. Beliau berangkat untuk ke tanah suci. Tetapi yang disayangkan, ketika beliau mendaftarkan 2 orang untuk suaminya sudah cepat dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika saya menawarkan untuk siapa? Untuk kakaknya beliau. Bu, kakaknya ajak untuk ke Baitullah. Tiba-tiba kakaknya menolak. Ketika menolak, bukannya menolak, dia tidak mau. Karena apa? Alah, urusannya banyak lah, ini begini-beginilah. Tiba-tiba apa? Bukannya dipanggil ke Baitullah, bahkan dipanggil ke rahmatullah. Baru kita akan punya rasa penyesalan. Ketika kita apa? Coba nggak dari dulu saya berangkat ke Baitullah. Coba nggak dari dulu saya menyisihkan rezeki saya untuk berangkat ke Baitullah. Ini, tanyakan beliau insya Allah 1 Oktober berangkat bareng saya. Yaitu tanggal 1 Oktober sampai tanggal 9
Insya Allah kita berangkat dari Purworejo dan ada yang umur 72 tahun dari Kecamatan Butuh. Kalau tadi saya bisa hadirkan, beliau saya hadirkan di sini. Dan insya Allah di tahun depan kita akan berangkat bersama Dandim Purworejo 0708. Yang insya Allah kita akan berangkat bersama beliau dari Purworejo, bahkan kita akan berangkat bersama camat-camat yang ada di kota Purworejo ini. Itu, tepuk tangan semua Bapak Ibu. Itu. Seneng nggak ngeliat begini? Kepingin nggak? Kepingin apa kepingin banget? Benar. Kalau kepingin banget, coba angkat tangannya seperti ini. Yuk kita berdoa sama Allah. Kita ikrar sama Allah. Ya Allah, hari ini saya hadir di dalam pengajian ini ya Allah, untuk memotivasi saya berangkat ke Baitullah ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami, mudahkan saya ya Allah, rezeki saya ya Allah, sehingga tahun ini atau tahun depan ya Allah saya berangkat ke Baitullah bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Al-Fatihah. Kita berdoa sama Allah, lebih dari 40 orang niscaya Allah kabulkan. Amin. Yakin Bapak Ibu semua, ya, di sini memotivasi bukan mempromosikan Bapak Ibu semua di sini untuk berangkat bersama saya, bukan. Tetapi Ibu bisa berangkat dengan travel lain, saya bersyukur karena motivasi dari saya. Itu terlebih dahulu saya yang izin Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya alhamdulillah di awal bulan Agustus nanti atau akhir Agustus nanti kami akan buka kantor cabang Purworejo Travel Al-Malik di sini, dan insya Allah akan direstui oleh Bapak Bupati kami Purworejo, ya, lalu akan diresmikan juga oleh Ustadz Subeki Al-Bukhari yang ada di Indonesia. Insya Allah beliau akan hadir di sini di tengah-tengah kita, ya, karena apa? Beliau itu sudah termasuk Dewan Syariah kami di Travel Al-Malik kami, ya, itu. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau kepingin kita punya niat, minimal saya waktu berangkat ya, saya disuruh daftar itu cuma punya uang berapa? 25.000. 25.000. Saya daftar karena apa? Dulu saya sama pikirannya sama ibu-ibu yang hadir di sini. Ketika kita mengisi formulir takut, betul nggak? Ya. Takut nggak? Ya. Saya waktu suruh ngisi formulir, Ustadz isi formulir, enggak nanti bayarnya gimana, nanti uangnya gimana, itu. Alhamdulillah, ya, saya daftar 25.000, Bismillah, ya Allah, mudah-mudahan alhamdulillah saya berangkat dan saya bisa menjadi pimpinan cabang travel tour haji dan umroh di kota Purworejo, yaitu sekarang insya Allah kita akan hadir, ya, di depan Pasar Kenteng. Tahu Pasar Kenteng? Itu saat ini lagi direnovasi, ya, lagi direnovasi itu kantor kami di sana. Dan alhamdulillah segitu banyaknya travel yang ada di Purworejo, alhamdulillah, yaitu apa? Baru satu terdaftar di Kementerian Agama sini. Kalau nggak percaya cek, termasuk saya belum terdaftar, tetapi alhamdulillah ini lagi proses pendaftaran kami. Travel kami Al-Malik Travel, yaitu untuk proses pendirian akta pendiri kepada Kementerian Agama yang ada di kota Purworejo ini. Baru satu yang ada izin di Kementerian Agama, seluruh banyaknya travel di Purworejo. Kemana mereka? Oleh karena itu 5 pasti kalau kita mau berangkat umroh Bapak Ibu semua. Apa itu? Yang pertama, pastikan travelnya dengan izin travelnya. Izinnya yaitu apa? Izin dari Kementerian Agama baik daerah maupun Republik Indonesia. Izinnya karena apa? Ketika travel itu punya izin, dia akan bisa dipertanggungjawabkan nanti di hukum. Itu karena terjadi kemarin, saya punya pengacara, ya, pengacara saya ini menghadirkan di Magelang, yaitu apa?
ada biro travel yang membawa kabur kurang lebih 1,5 miliar uang jamaahnya. Luar biasa Bapak Ibu semua. Oleh karena itu hati-hati dengan harga murah. Hati-hati kita dengan produk-produk yang ditawarkan. Bapak Ibu 20 juta bisa berangkat ke Baitullah. Kira-kira mustahil atau tidak? Mustahil atau tidak Bapak Ibu? Ya, apalagi sekarang habis pandemi. Ya, oke, setuju. Harga 24 juta, harga 25 juta bisa berangkat ke Baitullah. Cuma satu hotelnya kurang lebih 10 kilo mau. Kapan kita berangkat? Kapan kita bisa sholat jamaah di Masjidil Haram? Betul? Tetapi kalau kita hotelnya di bawah Zam-Zam Tower, tahu? Yang iya aja. Emang pernah ke sono? Zam-Zam yang ada dindingnya itu, ya. Kalau kita ke sana, kita nginep di hotel itu, alhamdulillah kita turun dari hotel langsung ke Masjidil Haram tanpa pakai sendal lagi kita. Enak nggak? Tapi mau nggak? Tapi bayar dong. Ya, itu. Harganya juga luar biasa. Contohnya Pak RW dan Bu Irmawati, luar biasa. Beliau bisa berangkat ke Baitullah. Kalau dipikir-pikir nggak masuk akal bisa berangkat ke Baitullah. Betul nggak? Ya Pak? Hotelnya bintang berapa? Bintang 5. Enak nggak? Enak. Kepengen lagi nggak? Pengen. Semua yang sudah merasakan berangkat ke Tanah Suci pasti nggak ada yang ngomong nggak kepingin berangkat lagi. Pasti kepingin berangkat lagi. Betul? Karena apa? Janji Allah pasti. Orang yang berangkat ke Tanah Suci, Allah ganti uangnya berkali-kali lipat. Siapa yang ingin diganti uangnya sama Allah, angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan aja takut. Ya. Gimana suruh daftar? Betul nggak? Kami tidak ngajak Bapak Ibu semua untuk daftar, tidak. Cuma ngasih semangat Bapak Ibu semua di sini untuk apa? Supaya Bapak Ibu bisa menyisihkan hartanya, uangnya untuk apa? Yaitu berangkat ke Baitullah, yaitu baik umroh ataupun haji. Kalau kita berangkat haji kira-kira kurang lebihnya kita nunggu berapa tahun? Oh, berapa tahun? Sekarang 30 tahunan kita nunggu masa haji. Kalau 30 tahun umurnya 60, ada gak yang 60? Angkat tangan yang 60. 60 kali 30 sama 30 berapa? 90. Kalau masih hidup. Betul nggak? Nah, oleh karena itu solusinya apa? Solusinya yaitu berangkatlah kita ke Tanah Suci, yaitu apa? Berangkat umroh dahulu. Kalau kita mau ngikutin jejak Rasulullah, di dalam hadis Bukhari dikatakan Rasulullah tidak melaksanakan ibadah haji dahulu, tetapi Rasulullah melaksanakan ibadah umroh 4 kali. Sekali yang keempat yaitu bersama dengan ibadah haji. Itu Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengatakan sebuah hadis seperti itu? Karena Rasulullah tahu nanti di akhir zaman haji itu akan dipersulit sama pemerintah Arab Saudi. Dia akan dipersulit apalagi sama pemerintah Indonesia, yang mana uang-uangnya kita dipakai. Oleh karena itu apa? Umrohlah dahulu kalau kita dikasih rezeki. Oleh karena itu sisihkan uang kita Rp2.000, Rp2.000. Dan saya satu jamaah saya orang Purworejo, Bu. Ada lagi tahun depan dia berangkat. Itu jualannya jualan semprong. Tahu semprong? Keuntungannya satu semprong itu Rp2.000. Alhamdulillah saya ajak untuk makan gratis di hotel mewah waktu di Jakarta. Akhirnya dia punya spirit untuk berangkat ke Baitullah. Ustadz, saya gimana caranya bisa daftar ke Baitullah? Ibu punya uang berapa? 2.000 saya punya, Ustadz. Nggak apa-apa, saya bilang 2.000 nanti Allah lipat gandakan menjadi berapa puluh ribu lagi. Ternyata alhamdulillah pada tanggal bulan kurang lebih bulan Maret beliau mendaftarkan diri di travel kami Al Malik dengan DP 1 juta. Itu luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kita Bapak Ibu semua. Kalau kita punya tekad yang kuat. Pertanyaan saya, sudah nggak kita semua punya niat yang kuat? Nggak ada yang bisa jawab. Sekarang pertanyaan lagi, niat kuat sudah belum?
Belum, nggak ada yang berani. Karena apa? Kita cuma niat di bibir saja, tapi di hati tidak. Itu. Ya. Kira-kira kepengen nggak kita ke Baitullah? Niat nggak? Kalau niat, kapan lagi kita untuk berangkat ke Baitullah? Kalau cuma niat saja, kita tidak action, nggak akan berangkat sampai kita meninggal dunia. Setuju? Itu. Kalau kita niat, sekarang pertanyaan saya, kalau kita niat, berani nggak kita action? Berani nggak kita action? Beraninya ngapain? Nabung. Betul, setuju. Lalu yang kedua apa? Beranikan diri. Ustaz, saya daftarkan diri atas nama Sukiyem binti Paimen. Misalkan, saya insya Allah, saya berjanji, saya sama Allah, ya Allah, mudahkan saya berangkat tahun besok ke Baitullah bersama Al-Malik. Itu kita berani. Kalau kita nggak diberanikan karena apa? Perkara ibadah haji atau umroh, yaitu perkara yang dipaksakan. Karena apa? Kalau tidak dipaksakan, nggak akan berangkat kita ke Baitullah. Setuju? Itu. Contohnya Bapak Ibu coba mau makan, niat mau makan gitu. Mau makan, kira-kira nyampe nggak makanan ke mulut kita? Nggak nyampe. Begitu juga kita, Pak, kepengen nih ke Baitullah, kepingin doang. Ngeliat Ka'bah, kepingin. Ngeliat ini, kepingin. Oleh karena itu apa? Kuatkan niat kita, banyakin kita tawakal sama Allah, sholat duha yang banyak, baca waqiah yang banyak, lalu apa lagi? Sedekah yang banyak, lalu apa? Sambung tali silaturahim yang banyak, lalu sisihkan rezeki kita, harta kita untuk berangkat ke Baitullah. Minimal setiap hari 2.000 rupiah kita nabung. Ya, kalau di kami tidak pernah memegang buku tabungan jamaah. Kami tidak pernah menerima buku tabungan jamaah. Jadi apabila jamaah sudah mendepek ke kami 1 juta untuk berangkat ke Baitullah, yaitu sisanya ibu nabung sendiri. Saya bekerja sama dengan bank-bank terdekat nanti, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Syariah yang ada di Purworejo. Ibu bisa mendaftarkan diri di sana, ya, bisa menabung di sana. Lalu apa? Ketika sudah cukup, ibu bisa laporan ke kami, yaitu apa? Ustadz, saya mau berangkat bulan ini tanggal sekian. Itu silakan nabung sampai sebanyak-banyaknya. Kalau kita nggak nabung, yakin kalau kita nggak berangkat, kalau kita misalkan nggak mendaftar, nggak akan Allah cukupkan rezeki kita. Contohnya Bu Sutini, tanya Bu Sutini, ini orang masih hidup, bukan setting saya, bukan. Ya, tapi Bu Sutini ini dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dimudahkan apa? Yaitu apa? Rezekinya sama Allah. Tiba-tiba setiap hari penjualannya banyak. Yang jual banyak, tiba-tiba ada lagi. Ketika dia orang ngutangnya, dia ngutangin orang, ya, ngutangin orang udah lama nggak bayar-bayar. Ketika mau umroh, dapat kabar, Bu, saya masih punya utang sama jenengan. Insya Allah bulan Juli saya akan lunasin hutang saya. Luar biasa. Itu. Ya. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena mumpung waktu sudah sore, saya tidak panjang lebar bicara di sini. Mudah-mudahan ya kami mendapatkan ridho dan restu dari ibu-ibu semua di sini, yaitu apa? Bisa membuka menjadi pelayanan ya travel haji dan umroh khususnya di kota Purworejo, dan menjadi solusi untuk berangkat masyarakat Purworejo bersama kami. Oleh karena itu, insya Allah kami punya program di tahun depan. Kami akan berangkat bersama Dandim serta camat-camat Purworejo, bahkan dan lurah-lurah Purworejo yang ada di sini. Insya Allah. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu yang kepingin sekali mendaftarkan diri kepada kami untuk ke Al-Malik. Ustadz, saya punya duit 200.000 rupiah, bisa nggak daftar? Bisa. Ustadz, saya punya uang 500.000 rupiah, daftar bisa nggak? Bisa. Ustadz, saya punya uang 100.000, daftar bisa nggak? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Semua bisa asalkan niat kita tulus, kuat. Insya Allah, Allah akan mudahkan dan Allah akan mampukan kita semua. Yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mumpung ini yang kita panjatkan hari ini, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan buat kita sehingga kita bisa berangkat ke Baitullah. Ya, yuk sama-sama kita beristighfar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullah. Astagfirullah.
banyakin istighfar karena dosa-dosa kita yang menjadi penghalang kita bisa berangkat ke Baitullah. Karena dosa-dosa yang menjadi akibat Allah murka sama kita, yang tadinya kita mau berangkat tahun besok ternyata tidak bisa karena dosa-dosa yang kita perbuat. Oleh karena itu, perbanyak istighfar kita. Setiap hari, setiap habis sholat, banyakin baca 100 kali kita beristighfar. Insya Allah, Allah akan kasih solusi buat kita. Insya Allah, Allah akan kasih mudah untuk jalan kita mendapatkan rezeki sehingga kita bisa berangkat ke Baitullah. Insya Allah di lain waktu saya akan mengasih materi yang penuh dengan terapi saya, yaitu terapi istighfar. Bagaimana caranya kita mengobatkan diri kita yang sakit, hati kita, pikiran kita, persoalan kita, bagaimana menghadapi persoalan hidup kita dengan terapi istighfar. Oleh karena itu, banyak Allah menjanjikan kita di dalam Al-Quran, yaitu uang yang banyak, harta yang banyak, bahkan solusi-solusi dikasih sama Allah, tetapi kita tidak pernah mau kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama kita berdoa sama Allah, angkat tangan kita. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di sini ya Allah, di Kelurahan Purworejo ini ya Allah, kami berkumpul di siang hari ini, kami sama-sama tujuan kami bersilaturahim ya Allah, dengan tujuan kami mendapatkan ilmu motivasi yang sangat luar biasa ini ya Allah, sehingga bisa menggugah hati dan pikiran kami ya Allah, sehingga kami bisa berangkat ke Baitullah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sudah lama kami rindu, sudah lama kami pernah merasa ingin kami untuk bisa berangkat ke Baitullah, bisa berziarah ke makam Rasulmu ya Allah. Kami sudah rindu sekali ingin sujud di depan Ka'bahmu ya Allah. Ya Allah, oleh karena itu ya Allah, kami hadir di acara ini ya Allah. Mudahkan kami, mudahkan rezeki kami ya Allah, mudahkan ya Allah segala persoalan-persoalan hidup kami ya Allah, sehingga kami bisa berangkat ke tanah suci dan berziarah ke makam Rasulmu ya Allah, bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah, bersama suami-suami kami, bersama anak kami, khususnya ibu bapak kami ya Allah. Kami ingin dari dahulu ya Allah memberangkatkan orang tua kami, ingin sekali memberangkatkan ayah dan ibu kami ke Baitullah, tetapi karena hambatan rezeki yang kami peroleh ya Allah, kami tidak bisa memberangkatkan. Jangankan memberangkatkan ibu bapak kami ya Allah, memberangkatkan diri kami saja kami bingung ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami hadir di acara ini, kami hadir di acara yang sangat luar biasa ini ya Allah, sehingga Engkau mempermudah rezeki kami ya Allah, sehingga kami bisa mendaftarkan diri untuk berangkat ke tanah suci ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mungkin karena dosa kami yang kami perbuat selama ini ya Allah, oleh karena itu Engkau murka terhadap kami. Mungkin karena dosa yang kami perbuat selama ini ya Allah, kami tidak bisa berangkat ke Baitullah, kami tidak bisa berziarah ke makam Rasulmu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah, di hari kelahiran Nabi-Mu, hari Senin ini ya Allah, jadikan ya Allah dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah semuanya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami sehingga kami bisa berangkat ke Baitullah. Ampuni dosa-dosa ibu kami ya Allah, yang telah membiayai hidup kami sampai kami menjadi manusia seperti ini ya Allah. Ya ampuni ya Allah ayah kami, suami kami ya Allah, kasih mudahkan rezeki suami kami ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana taqabbal du'ana ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.